Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Mari kita kembali bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Tema hari ini adalah debu dan nafas. Debu dan nafas. Kita akan membaca nats firman Tuhan sebelumnya dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, jikalau kita membaca Kejadian 1 pada waktu penciptaan, tertulis bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman. Ia cukup berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Hanya dengan ucapan, hendaklah berkeriapan makhluk hidup di air, maka makhluk-makhluk itu tercipta. Namun tidak demikian ketika Tuhan menciptakan manusia. Adam dan Hawa dibuat dari debu tanah. Nah, kemudian ditiupkan nafas Allah. Terjadi proses di sana, ada kombinasi antara bahan alami dengan intervensi Allah. Mengapa penciptaan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain? Ya, pertama, itu menunjukkan bahwa istimewanya manusia di mata Allah. Kita memang diciptakan bukan dari firman, tapi dari nafas yang ditiupkan oleh Allah sendiri. Di Alkitab, nafas adalah simbol roh Tuhan. Kita bisa baca dari Yohanes 20 ayat 22. Hembusan nafasnya itu melambangkan keberadaan kuasa Tuhan dan tujuan ilahi di dalam diri manusia. Namun demikian kita juga diciptakan dari debu tanah. Mengapa Tuhan tidak memakai emas atau batu permata untuk menciptakan kita? Mengapa dari debu tanah yang bisa ditemukan di mana saja, tidak berharga dan diinjak-injak oleh seluruh makhluk hidup? Artinya, tanpa nafas dari Tuhan yang sudah dihembuskan kepada kita, kita tak beda hanya debu tanah. Tidak ada harganya. Berharganya hidup kita mutlak tergantung pada Allah saja. Nah, dua gambaran ini adalah sebuah pengingat untuk kita semua. Kita diciptakan dengan luar biasa. Bukan hanya kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, tapi kita diberikan nafas hidup langsung dari mulut Allah. Jika menyadari ini, bukankah sudah seharusnya kita menghargai hidup kita? Jangan kita mengeluh atau minder kenapa kita diciptakan seperti ini. Bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Setiap kita diciptakan untuk hal yang baik. Alih-alih mengeluh, cari dan temukan apa rencana Tuhan yang sudah Ia taruh di dalam hidup kita. Gambaran debu tanah juga mengingatkan kita untuk jangan pernah sombong, apalagi merasa bisa hidup di luar Tuhan.
seberapapun hebat dunia memandang kita, pada akhirnya kita hanya debu tanah yang semestinya diinjak-injak. Begitu mudah pula untuk kita tertiup dan lenyap. Kita berharga karena ada nafas Tuhan di dalam kita. Maka biarlah hidup kita pun hanya untuk memuliakan Tuhan.